Assalamualaikum, halo sobat pembelajar, apa kabar? Baik, ketemu kembali dengan saya Afrianto Daud. Kita akan meneruskan ngobrol tentang problematika belajar daring dan juga terkait dengan dilema untuk sekolah kembali. Kalau pada sesi sebelumnya saya telah menyampaikan pandangan saya tentang bagaimana kita memperkuat kualitas pembelajaran daring selama pandemi ini. Tapi kalau misalnya memang pilihannya kita mesti sekolah, ya, karena memang pemerintah telah memberikan lampu hijau ya kepada pemerintah daerah, kepada pihak sekolah untuk membuka kembali sekolah dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, saya akan menyampaikan poin ini pada sesi ini. Sobat pembelajar, poin penting yang mesti kita ingat ketika kita membuka kembali sekolah selama pandemi ini adalah bahwa pandemi belumlah berakhir. Artinya pandemi virus ini masih di sekitar kita. Maka oleh sebab itu poin penting yang harus kita ingat adalah keselamatan anak-anak, keselamatan guru, keselamatan kita semua tetap menjadi prioritas utama. Itu mindset penting yang harus kita miliki. Nah, kemudian berikutnya kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan tata cara yang sudah sangat detail diatur dalam SK 4 Menteri itu, yang mengatur sangat teknis ya apa-apa saja yang harus kita siapkan, baik oleh sekolah, ya, oleh orang tua gitu ya, termasuk juga tentu oleh guru itu sendiri. Nah, sobat pembelajar, kalau kita bicara belajar atau buka sekolah selama pandemi, protokol kesehatan itu tidak cukup hanya dengan 3M itu. Ya, tidak cukup hanya dengan menjaga jarak, ya, kemudian memakai masker gitu, kemudian menjauhi kerumunan, tidak cukup dan hanya itu. Ada sangat detail diatur dalam SKB 4 Menteri itu. Nah, saya akan sampaikan beberapa poin misalnya terkait dengan kesiapan sekolah. Sekolah punya kewajiban menyiapkan segala sesuatunya. Mereka harus melakukan assessment apakah mereka benar-benar sudah siap. Misalnya di antara yang harus dilakukan oleh sekolah adalah membentuk Satgas COVID di level sekolah. Nah, Satgas inilah nanti yang memastikan segala protokol kesehatan itu terlaksana. Ya, misalnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan fasilitas COVID ya, seperti hand sanitizer, ada termogan gitu ya, ada mungkin face shield gitu. Termasuk juga memastikan melakukan disinfektan terhadap semua ruangan dan segala fasilitas yang akan dipakai oleh anak di sekolah, ya. Dan termasuk juga di sini adalah memastikan fasilitas-fasilitas yang mungkin selama ini di sekolah tidak atau belum begitu diperhatikan, misalnya terkait penggunaan toilet misalnya kan. Ya, memastikan bagaimana toilet itu memang diisi dengan air yang mengalir, kemudian tersedia sabun cuci yang cukup di situ. Ya, bahkan harus memastikan bagaimana nanti di tempat beribadah gitu ya, tidak ada sajadah atau tidak ada mukena yang kemudian dipakai berkali-kali oleh anak ya pada saat yang sama gitu. Nah, di level sekolah ada banyak yang harus benar-benar disiapkan. Nah, termasuk tentu sekolah harus menyusun jadwal sedemikian rupa. Kenapa? Karena berdasarkan SKB 4 Menteri itu kita hanya dibolehkan membuka sekolah untuk satu kali anak itu hanya 1 kali seminggu. Dan itu pun hanya dipilih untuk pelajaran-pelajaran yang memang sangat diperlukan tatap muka gitu, dan maksimal itu satu hari itu hanya sekitar 3,5 jam. Dan aturan-aturannya sekali lagi sangat detail di dalam SKB 4 Menteri itu tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran selama pandemi ya, tatap muka terbatas itu. Nah, pihak sekolah benar-benar harus memastikan ini ya, karena apa? Karena sekali keselamatan adalah menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua dari sisi orang tua. Nah, ketika misalnya sekolah atau pemerintah membuka kemungkinan untuk sekolah dengan tatap muka terbatas itu, sebenarnya orang tua punya pilihan. Apakah akan memang membolehkan anak untuk ke sekolah atau justru memilih untuk tetap di rumah. Dan itu adalah pilihan di tangan orang tua.